Tragedi yang menimpa rakyat Mesir membuat dunia berduka. Kekejaman rezim militer Mesir telah menginjak-injak kemanusiaan. Demi ambisi kekuasaan, darah rakyat ditumpahkan. Tragedi yang memilukan ini terjadi Rabu pekan lalu. Aksi massa yang menentang kudeta militer terhadap Presiden Mursi dibubarkan dengan kekerasan. Pasukan militer memuntahkan pelurunya hingga ratusan orang tewas dan ribuan orang terluka. Kamis malam dilaporkan pasukan militer kembali menyerbu Masjid Al-Imam dan tenda-tenda darurat tempat untuk mengumpulkan mayat-mayat korban. Mereka memindahkan mayat korban untuk menutup-nutupi jumlah korban yang sesungguhnya. Bahkan dilaporkan banyak mayat yang akhirnya dibakar oleh militer. Nauzubillah. Bahwa benar, kami mengingkari kudeta militer yang mereka lakukan terhadap pemerintah sebelumnya. Apa yang mereka lakukan adalah kebatilan. Akan tetapi setelah mereka berkuasa, maka wajib bagi kita untuk diam. Walaupun boleh kita menuntut dikembalikan kekuasaan kepada yang berhak dengan cara yang syar'i. Itulah sepenggal pesan dari Dr. Saleh bin Sa'ad As-Suhai Hafizahullah dari Masjid Nabawi, Madinah kepada rakyat Mesir. Sudah saatnya rakyat kembali ke rumah, hiasi dengan kalimatullah. Jauhnya aktivitas demonstrasi yang jelas makin memprovokasi aparat untuk membantai. Karena bisa jadi, inilah tanda-tanda kiamat. Seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk saling menasihati dalam kebajikan. Marilah kita berdoa untuk para korban kekejaman rezim militer di Mesir. Umat Islam adalah bersaudara, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Umat Islam sebagaimana sabda Rasulullah bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggota badan ada yang sakit, maka sakit pula seluruh badan. Saat ini kita hanya bisa berdoa dan mengecam tindakan represif yang dilakukan penguasa militer Mesir terhadap rakyatnya sendiri. Kita pun mendorong pemerintah Indonesia ikut berperan aktif melalui jalur diplomatik untuk menciptakan perdamaian di negeri Mesir. Mungkin Indonesia tak akan seberani Turki yang menarik duta besarnya di Mesir sebagai wujud protes terhadap kekejaman rezim militer. Kekejaman penguasa terhadap rakyat sendiri sudah diingatkan oleh Rasulullah dalam sabdanya. Diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal dalam Al-Mu'jam Al-Kabir Imam At-Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, "Ingatlah, akan muncul sejumlah pemimpin kalian yang akan memutuskan sesuatu untuk kepentingan mereka dan tidak untuk kepentingan rakyat. Sikap mereka jika kalian menentang mereka, kalian akan dibunuh. Sedangkan jika kalian mentaati mereka, kalian akan disesatkannya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, jika demikian, apa yang harus kami perbuat?" Rasulullah bersabda, "Lakukanlah sebagaimana pengikut Nabi Isa bin Maryam perbuat, yaitu memegang teguh agama Allah, sehingga jasad mereka dicincang dengan gergaji dan disiksa di atas kayu. Mati di jalan ketaatan kepada Allah lebih baik daripada hidup berada dalam gemilang kemaksiatan." Hadis riwayat At-Tabrani. Inilah hadis yang bisa menggambarkan apa yang terjadi di Mesir. Penguasa merebut kekuasaan yang bukan haknya, kemudian menindas rakyatnya sendiri. Prahara politik di Mesir tak lepas dari ulah para penguasa yang zalim. Mesir yang merdeka pada tahun 1952 selalu dipimpin oleh militer secara otoriter. Tatkala demokrasi mulai dirintis di negeri ini dalam sebuah pemilu yang menyuarakan kehendak rakyat, kembali dikebiri oleh militer.
Muhammad Mursi yang terpilih dalam pemilu presiden dipaksa mundur oleh militer yang bekerja sama dengan kelompok oposisi. Padahal rakyat Mesir awalnya telah berhasil menumbangkan presiden diktator Hosni Mubarak dalam sebuah revolusi. Rakyat Mesir berharap munculnya pemimpin baru yang mampu menegakkan keadilan, kedamaian, dan kemakmuran bagi rakyat. Terpilihlah Muhammad Mursi, seorang hafiz Quran, menjadi presiden dalam pemilu yang demokratis, menjadi harapan baru bagi rakyat Mesir. Muhammad Mursi bukanlah orang baru. Tokoh yang berasal dari Partai Kebebasan dan Keadilan sayap politik Ikhwanul Muslimin ini pernah merasakan pengapnya penjara dan penyiksaan rezim Hosni Mubarak. Namun ia bersama kekuatan rakyat lainnya berhasil menggulingkan Presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun. Namun kelompok yang berideologi sekuler liberal dan kaki tangan rezim Hosni Mubarak rupanya tak tinggal diam. Mereka berusaha merongrong pemerintahan yang sah dengan menggandeng militer mengatasnamakan Front Penyelamat Nasional. Mereka pun akhirnya menemukan momentum saat Presiden Mursi mengeluarkan dekret yang mengembalikan fungsi dan peran militer hanya sebatas pertahanan alias kembali ke barat. Selama setahun pemerintahan Mursi, kelompok-kelompok oposisi terus mengganggu jalannya roda pemerintahan dengan berbagai bentuk, dari unjuk rasa, mempengaruhi media, hingga pembiaran gangguan keamanan oleh polisi dan militer. Akibatnya, ekonomi Mesir terus memburuk dan kehidupan rakyat semakin sulit. Setelah pengadilan membubarkan parlemen dan melarang majelis konstituante untuk merumuskan konstitusi, maka terjadilah krisis konstitusi yang menjadi alasan bagi kelompok oposisi untuk meruntuhkan kekuasaan. Apalagi militer sengaja memilih diam saat terjadi berbagai kerusuhan hingga makin memperlemah pemerintahan. Militer di luar kendali pemerintah, dan pada akhirnya di tengah krisis politik, militer tampil seolah-olah sebagai penyelamat. Padahal mereka tengah mengincar kekuasaan. Mursi sempat mengajak berdialog kelompok oposisi untuk membahas konstitusi baru yang dicurigai sebagai embrio berdirinya negara Islam. Bahkan Mursi sempat melunak dengan membatalkan dekret. Namun kelompok oposisi dan militer rupanya memiliki agenda lain, mengkudeta Presiden Mursi. Jadi, siapakah sesungguhnya yang bermain dalam prahara politik Mesir ini? Dan bagaimana peran Amerika Serikat dan negara-negara Arab dalam krisis ini? Untuk melihat peta konflik, mari kita lihat lebih dulu sepak terjang Ikhwanul Muslimin, organisasi tempat bernaung Presiden Mursi.